Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, anak-anak besar dan anak-anak remaja. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Tuhan. luar Luar biasa. biasa. Yes, 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 yes. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Pak Guru hari ini tidak sendiri. Pak Guru hari ini ditemani oleh Ibu Guru Urim Halo. dan ditemani oleh Kakak Sean yang akan mengiringi kita selama ibadah berlangsung. Ya, hari ini Pak Guru Fandi akan memimpin adik-adik semua untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita mengambil sikap ibadah dengan baik di rumah. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Pak Guru ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari PKJ nomor 7, ayatnya yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Salam kasih bagimu juga. Silakan duduk kembali anak-anak. Saat ini kita akan sama-sama merenungi setiap kesalahan maupun dosa-dosa kita yang seringkali mendukakan hati Tuhan, baik itu di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita sehari-hari. Mari dengan sikap merenung, kita mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Bapak Guru ajak kita semua untuk kita menyanyi dari NKB 10, dari Kungkungan Malam Gelap sebagai nyanyian renungan kita. NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Kepada kita sekalian yang sudah merenungi setiap kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah yang disampaikan melalui
Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-22. Dengarkanlah berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Saat ini, anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur secara berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Guru akan membacakan tulisan atau kalimat yang agak keluar dan anak-anakku sekalian dibantu dengan Ibu Guru Urim nanti akan membacakan kalimat atau teks yang masuk ke dalam. Jika sudah terbuka Alkitab kita, mari kita membacakan Mazmur kita secara berbalasan. Kita mulai. Mazmur 9 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin, firman Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini. Untuk anak-anakku sekalian, bisa nanti memberikan persembahannya kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat dari rumahnya, atau bisa melakukan scan barcode yang ada di atas ini. Ya, nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam situ. Sambil persembahan dijalankan, kita akan membaca nats persembahan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari sambil persembahan kita jalankan, kita akan mengangkat pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saat ini kita akan mendengarkan kabar sukacita atau firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Guru Urim. Tapi sebelum itu, mari kita minta Tuhan untuk membimbing kita agar kita mampu mengerti dan memahami maksud Tuhan. Mari kita berdoa, Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah meskipun secara live streaming,
Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami masing-masing ya Tuhan. Dan pada saat ini kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Urim. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati dia dan memberikan hikmat agar ia dapat memberitakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa, kami mengucap syukur kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini sebagai tanda rasa syukur kami atas berkat dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat diolah dengan baik untuk kegunaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dan ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini kami yang datang berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau masih ingat pelajaran sejarah di sekolahnya, biasanya tiap tanggal 10 November itu kita peringati sebagai hari apa? Ayo, pelajaran di sekolahnya, masih ingat tidak? Ya. Ya, tiap tanggal 10 November itu kita peringati sebagai Hari Pahlawan, di mana kita mengenang jasa pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang bagi negara kita Indonesia. Tapi anak-anak tahu tidak arti pahlawan itu apa? Ya, pahlawan kalau Ibu Guru Urim searching di internet, menurut KBBI itu adalah orang yang berjuang dengan berani. Jadi itu adalah pahlawan. Nah, di Alkitab ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin bisa kita sebut sebagai pahlawan. Mungkin mereka tidak berperang secara langsung ya, pakai senjata atau pakai bambu runcing seperti pahlawan-pahlawan kita. Atau juga mungkin mereka tidak punya kekuatan super seperti Batman, Iron Man, Spider-Man yang seperti kita lihat di film-film. Mereka justru mungkin orang yang datang dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian, apa ya yang membuat mereka begitu berani? Mereka tidak punya kekuatan super, tidak punya senjata, tapi mereka dengan berani berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Nah, jawabannya adalah iman. Iman kalau di Ibrani dikatakan sesuatu yang kita percayai. Nah, di dalam Ibrani, pembacaan yang nanti akan kita baca, ada banyak kisah tentang orang-orang yang punya keberanian yang besar, punya keberanian yang mereka miliki. Contohnya, Nuh. Nuh karena imannya, Nuh ini taat sama perintah Tuhan. Tuhan suruh Nuh untuk buat bahtera yang sangat besar selama puluhan tahun. Tapi dengan taat dan setia, Nuh melakukannya.
Meskipun dia harus diejek ya sama orang-orang yang ada saat itu, dia diejek, dia dikatai bodoh. Apa kau buat itu, Nuh? Semuanya terasa sia-sia saja. Tapi Nuh dengan iman yang besar, dia memilih untuk taat sama Tuhan. Selain Nuh, siapa lagi? Abraham. Pasti anak-anak sekolah minggu sudah hafal ceritanya ini. Karena iman, Abraham taat. Jadi saat Tuhan suruh dia keluar dari tempat tinggalnya, dari negerinya, untuk pergi ke tempat yang sama sekali dia tidak tahu. Sama sekali dia tidak tahu dia mau kemana. Tapi Tuhan suruh saja dia untuk pergi. Dan Abraham memilih untuk taat sama Tuhan. Kita lihat juga kisahnya Abraham waktu dia mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, anak yang begitu lama dinantikan. Anak satu-satunya, tapi kemudian Abraham memilih setia untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Nuh, Abraham, kemudian ada lagi Yusuf. Ya, Yusuf karena imannya, Yusuf mau belajar untuk memaafkan saudara-saudaranya yang menjual dia ke Mesir. Kemudian kita kenal ada Musa. Musa karena iman, dia kemudian berani untuk menentang Raja Firaun. Dia mau membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau yang luas, yang dalam, seperti cerita kita minggu lalu. Kemudian ada Daud. Nah, Daud kalau anak-anak sekolah minggu masih ingat ceritanya, karena iman yang besar, dia kemudian berani menantang Goliat, tentara yang begitu besar, tentara yang tinggi, kemudian raksasa, kemudian dia datang dari orang Filistin, bangsa yang begitu ditakuti oleh orang-orang Israel. Dan masih banyak lagi orang-orang yang anak-anak bisa baca nanti di Ibrani 11. Bagaimana mereka dengan iman yang besar, mereka mau taat sama Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, semua karena iman. Iman yang mereka miliki, rasa percaya kepada Tuhan, itu membuat mereka mampu melalui masa-masa susah dalam hidupnya mereka. Meskipun ada yang harus disiksa, kemudian ada yang harus diejek, seperti Nuh. Ada yang harus dipenjara, seperti Paulus. Ada yang harus meninggalkan kenyamanan yang dia miliki, seperti Musa. Tapi mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dan bukti dari iman mereka adalah mereka mau taat. Mereka mau dengar-dengaran sama Tuhan. Karena itu, mari kita belajar juga untuk punya iman yang selalu percaya sama Tuhan. Mau itu senang, maupun itu susah, kita mau belajar untuk punya iman yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, demikianlah cerita kita. Bahan bacaan kita untuk hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Tapi saat ini kita hanya akan baca ayat 1 sampai 3 dan kemudian ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan kemudian lanjut ayat 39 sampai 40. Sama-sama dengan Pak Guru Fandi. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lanjut ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Ya, demikianlah cerita yang disampaikan oleh Ibu Guru Rim. Sungguh luar biasa
bahwa beberapa pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan tadi, karena iman percaya kepada Kristus, mereka mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Oleh karena itu, anak-anakku, mari Bapak Guru ajak juga kita semua untuk beriman teguh kepada Tuhan. Melalui pujian dari Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu datang bersama-sama menyatakan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan yang masih boleh terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Di dalam segala keberadaan kami, di dalam segala apa yang kami alami, baik dan buruk itu, kami tetap mengucap syukur atasnya. Karena kami percaya bahwa semuanya terjadi atas izin daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami bersama-sama pada hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan masih boleh terus memberikan kami kerinduan untuk boleh beribadah secara rutin dari minggu ke minggu. Terima kasih karena Tuhan masih boleh memberikan kami kerinduan untuk itu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus yang tolong kami supaya firman yang kami dengarkan ini boleh menolong kami untuk bisa bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami Tuhan datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami 1 minggu yang akan datang, di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala apapun yang kami kerjakan. Kami harus bersekolah, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, meskipun masih sekolah secara online, namun kiranya Tuhan yang masih boleh terus memberikan kami semangat untuk bisa belajar dengan giat, untuk bisa mempersiapkan masa depan kami. Tuhan pun juga memberkati keluarga kami di rumah, orang tua kami, saudara-saudari kami, beri kesehatan kepada mereka, beri kemampuan kepada mereka, dan kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kami untuk bisa menjadi anak yang dengar-dengaran di rumah. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu Guru kami, Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang boleh terus melayani kami di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan yang memberkati di dalam sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan terus berlaku bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang tolong, semoga pemerintahan yang ada ini boleh terus memerintah dengan penuh bijaksana, sehingga kami semua yang hidup di dalam negeri ini boleh hidup aman dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, petunjuk hidup baru akan kita dengarkan bersama sebagai panduan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Guru ajak anak-anakku sekalian yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian melalui PKJ 182, Ku Utus Kau. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dari tempat ini, Bapak Guru Fandi, Ibu Guru Urim, dan Kakak Sean mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Dan sampai ketemu di ibadah anak besar dan anak remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah. Dah.